saya lagi di pasar apa? Pasar Anyar Bahari Tanjung Priok. Tiba-tiba timeline di media sosial saya rame banget masalah Ganjar Pranowo yang menelepon Heru Budi Hartono, pejabat Gubernur Jakarta, ketika dia menyampaikan masalah keluhan warga Jakarta yang mengadu ke Ganjar tentang air bersih. Timeline saya penuh bulian kepada Ganjar Pranowo. Banyak yang menyebut, offside, Gubernur Jawa Tengah kok ngurusin masalah Jakarta. Ada juga yang bilang, urus dulu dong masalah di Jawa Tengah, gak usahlah ngurusin Jakarta. Jujur ini yang saya heran, kenapa kok Ganjar dibully ya? Ketika dia mencoba membantu seorang warga Jakarta yang kebetulan ketemu dengan dia dan mencoba menyampaikan keluhan ini kepada pejabat di wilayah itu. Ini kan biasa aja. Banyak juga kok pejabat yang melakukan itu bukan karena mereka sok berkuasa atau mau ikut campur terhadap masalah di sebuah wilayah. Tapi karena mereka tergerak untuk membantu warga karena kebetulan seorang pejabat biasanya berteman juga dengan pejabat lain. Ya ibaratnya gini deh, ketika ada orang kecelakaan, terus saudara orang itu minta bantuan kita, yang kebetulan kita berteman dengan seorang pejabat rumah sakit dan meminta tolong pejabat itu untuk segera mengirimkan ambulans. Apa itu salah? Ya enggak dong. Justru situasi itu bisa tercipta ketika kita sendiri punya konsep untuk menolong sesama dan terbiasa mempermudah hidup orang lain dengan segala fasilitas yang sekarang kita punya. Enggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ganjar. Apalagi itu di tengah hari libur di mana dia kebetulan sedang ada di Jakarta dan kebetulan ketemu dengan warga dan mencoba membantu warga itu. Masa Ganjar harus ngomong ke warga yang minta bantuan dia. Terus bilang, maaf ya Bu, saya nggak bisa bantu karena saya bukan gubernur DKI. Ibu coba langsung telepon aja ke Pak Heru. Masa harus gitu? Ya nggak bisa dong. Kalau begitu berarti Ganjar bukan pemimpin yang baik yang bisa memudahkan warga yang minta tolong ke dia. Dan karakter suka menolongnya Ganjar ini bukan hanya ketika dia ada di Jakarta aja. Bahkan sering sekali banyak video yang memperlihatkan Ganjar Pranowo sering membantu orang lain. Berkomunikasi dengan rakyat kecil, menyelesaikan masalah mereka baik lewat telepon langsung ke pejabat daerah yang bersangkutan atau lewat media sosial Twitternya yang sering memention dinas yang bersangkutan ketika ada warga Twitter yang butuh pertolongan. Coba cek aja. Karakter komunikasi dengan rakyat kecil ini mirip sekali dengan karakter Jokowi yang gak bisa ditiru atau diciptakan lewat pencitraan. Kecuali memang dia terbiasa begitu sejak kecil. Saya jadi ingat dulu ya, ada calon presiden yang sebenarnya mereka biasa hidup mewah tapi berusaha jadi rakyat kecil hanya karena pilpres doang. Coba ingat, waktu Wiranto tiba-tiba nyamar jadi tukang becak waktu pilpres hanya karena dia ingin mencitrakan bahwa dirinya peduli pada rakyat kecil. Atau waktu Abu Rizal Bakri tiba-tiba nongkrong di warung kopi dan minum secangkir kopi dari gelas warkop yang jelas harganya cuma sekitar 5 ribuan rupiah. Kelihatan banget mereka fake pada waktu itu. Karena itu memang bukan kebiasaan mereka begitu. Beda dengan Jokowi yang memang terbiasa masuk selokan, komunikasi dengan petani, makan di kaki lima. Karena dia memang sering melakukan itu sejak dulu, bukan hanya karena waktu pilpres aja. Dan Ganjar juga biasa begitu. Karena sama seperti Jokowi, mereka berdua tumbuh dari rakyat kecil. Orang biasa, bahkan dulunya sama-sama pernah susah. Jadi kalau masalah nongkrong sama rakyat kecil, bicara sama mereka dan mencoba mencari solusi untuk masalah mereka, itu sudah makanan sehari-hari Ganjar Pranowo dan Jokowi. Mereka tumbuh dalam kondisi seperti itu dan di saat menjadi pejabat pun mereka tetap begitu. Gak ada yang berubah dari mereka.
Lalu kenapa Ganjar kok dibully ketika berusaha menyelesaikan masalah warga seperti kebiasaannya di Jawa Tengah dengan berkoordinasi lewat penguasa di wilayah itu? Yaitu karena politik aja. Banyak yang ngeri dengan hasil survei Ganjar Pranowo yang pelan-pelan merangkak naik dan punya potensi ada di puncak hasil survei. Ganjar Pranowo harus dihancurkan karakternya dengan memframing niat baik apa yang dia lakukan dengan narasi yang malah seolah-olah dia berbuat jelek. Itu seperti ketika kita membantu orang susah, terus ada tetangga kita yang nyinyir. Gak usah sok baik lah, pencitraan banget. Bo ya bantu dulu keluarga, baru bantu orang lain. Lah, ngebantu orang salah, gak ngebantu lebih salah. Itulah yang saya suka dari Ganjar Pranowo, di luar dari narasi jelek yang diarahkan ke dia untuk membunuh karakternya. Dan saya juga yakin, mau dibully, mau dihina, Ganjar ya tetap seperti itu. Ringan tangan, ramah, saling komunikasi dengan rakyat kecil, bukan hanya dengan elit saja. Mau jadi presiden, mau nggak jadi presiden, ya dia tetap begitu adanya, seperti Pak Jokowi juga. Nah, kalau ada yang coba-coba nempel Jokowi supaya dapat nama, itu baru namanya pencitraan. Itu jiplak namanya. Apa sih yang nggak bisa diciplak dari seseorang? Ya karakter. Karena karakter itu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Dia harus tertempa oleh situasi dan kondisi dalam waktu lama sehingga dia menjadi terbiasa bahkan sudah menjadi budaya buat dia. Nah, kalau kalian, apa yang kalian pikirkan terhadap sikap Ganjar Pranowo ketika membantu rakyat kecil menyelesaikan masalah mereka? Apakah itu bagian dari pencitraan atau memang sudah karakternya seorang Ganjar? Seruput kopi dulu kita biar bisa berpikir tenang. Gaspol.